Shalom, selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita tetap berada dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita, edisi Selasa tanggal 16 Agustus tahun 2022. Dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya Klasis Makassar Tengah, kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Kekasih Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 5 ayat 25 sampai ayat 30. Sebelum itu, mari kita bersama-sama meminta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagimu, ya Tuhan, Allah pencipta alam semesta, yang terus memelihara dan kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Kami bersyukur di pagi hari ini, ya Tuhan, boleh menikmati kehidupan hari yang baru, anugerah Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di sorga kalau pagi ini kami boleh bangun dan juga menikmati kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa atas pemeliharaan-Mu sepanjang malam kami boleh beristirahat, dan hari ini dengan penuh sukacita kami menyambut hari yang baru anugerah Tuhan. Mengawali pagi hari ini, kami rindu mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Karena itu perlengkapi kami dan biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk memahami dan mengerti firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, dan layakkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Firman Tuhan, bangsa asing sebagai alat murka Tuhan. Sebab itu, bangkitlah murka Tuhan terhadap umat-Nya, diacungkannya tangannya terhadap mereka, dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar, dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut, dan tangannya masih teracung. Ia akan melambaikan panji-panji kepada bangsa yang dari jauh, dan akan bersuit memanggil mereka dari ujung bumi. Sesungguhnya mereka akan datang dengan segera, dengan cepat. Tiada yang lelah dan tiada yang tersandung di antaranya. Mereka tidak terlelap dan tidak tertidur. Tidak terlepas ikat pinggangnya, dan tali kasutnya tidak terputus. Anak panahnya ditajamkan, dan segala busurnya dilentur. Kuku kudanya keras seperti batu api, dan roda keretanya seperti puting beliung. Aumnya seperti singa betina, mereka mengaum seperti singa muda. Mereka meraung dan menangkap mangsanya, membawanya lari dan tidak ada yang melepaskan. Pada hari itu mereka akan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, sesungguhnya ada gelap yang menyesakkan, dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. Amin, firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia ialah saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dituntun senantiasa oleh firman Tuhan dalam menjalani seluruh kehidupan kita. Jemaat kekasih Tuhan, melalui pembacaan kita pada pagi hari ini, kita dituntun oleh satu tema, yaitu semua bisa menjadi alat Tuhan.
Menjadi orang yang diistimewakan tentu menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Bagaimana tidak, jika kita menjadi orang yang diberikan kehormatan khusus dari semua yang ada. Misalnya, kita dipilih menjadi wakil sekolah, dipilih menjadi perwakilan keluarga, dipilih menjadi pegawai, dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, seringkali kita terlena akan keistimewaan tersebut dan tidak dapat mempertanggungjawabkannya. Dalam pembacaan kita, bangsa Israel juga menjadi bangsa yang beruntung. Bagaimana tidak? Mereka dipilih menjadi bangsa yang dikuduskan Tuhan. Umat pilihan Tuhan menjadi kepunyaannya. Status yang bukan asal-asalan tetapi merupakan pilihan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Mereka telah diberikan pembebasan dan kemerdekaan. Namun ternyata bangsa Israel terlena dengan keistimewaan tersebut dan lama-kelamaan justru memberontak kepada Tuhan. Mereka lebih mengandalkan pikiran dan pengalaman, lebih mementingkan kepentingan duniawi dibandingkan Tuhan. Mereka tidak lagi takut kepada Tuhan dan merasa diri hebat telah mengalahkan banyak bangsa kuat. Tetapi Tuhan menggunakan bangsa-bangsa lain untuk menghukum bangsa Israel. Kuasa Tuhan tidak terbatas pada bangsa Israel saja. Ia juga dapat menggunakan bangsa lain menjadi alatnya untuk menegur umatnya, bangsa Israel. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, melalui firman Tuhan pagi hari ini, kita juga kembali disadarkan bahwa Allah sungguh berkuasa atas seluruh kehidupan kita dan alam semesta ini. Karena itu Tuhan ingin kita tidak lupa kepadanya yang telah membebaskan kita dari dosa, termasuk telah memberikan kita kemerdekaan. Sekali lagi, Tuhan ingin kita tidak lupa kepadanya yang telah membebaskan kita dari dosa, termasuk telah memberikan kita kemerdekaan. Ingatlah, Tuhan bisa menggunakan siapa saja dan apa saja untuk menegur kita. Karena itu sedang jemaat kekasih Tuhan, hendaklah dalam kita mengisi kemerdekaan ini dengan senantiasa bersyukur dan melakukan kehendak Tuhan. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Merdeka! Amin, firman Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita teduhkan hati dan pikiran kita dan kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Sungguh indah menyapa kami di pagi hari ini. Mengingatkan kami kembali bagaimana kami harus hidup. Menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menyatakan keterpanggilan kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan. Tolonglah kami Tuhan untuk menggunakan kesempatan hidup ini menjadi berkat bagi sesama kami. Hidup mengasihi Tuhan dan juga hidup mengasihi sesama kami. Biarlah Roh Kudus yang akan memampukan kami ya Tuhan dalam menjalani hidup anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anggota jemaat yang boleh menikmati sukacita karena pertambahan usia, kenaikan pangkat, lulus dari ujian, sembuh dari sakit penyakit dan lain sebagainya. Kami bersyukur Tuhan dan biarlah sukacita ini terus memampukan kami untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama kami berdoa bagi segenap anggota jemaat yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh, baik yang ada dirawat di rumah sakit, dan juga sementara berobat jalan. Tuhan, dengarkanlah setiap doa anak-anak-Mu yang merindukan kesembuhan. Dan biarlah melalui cara Tuhan sendiri, waktu yang Tuhan tentukan, setiap anggota jemaat-Mu boleh menikmati kesembuhan. Bapa di sorga, berdoa sama-sama bagi anggota jemaat dalam pekerjaan, Tuhan kiranya memberkati.
yang sementara bergumul dalam mencari pekerjaan. Tuhan tolong sehingga boleh mendapatkan pekerjaan menurut kehendak Tuhan. Yang sementara bergumul dalam penyelesaian studi, berkatilah anggota jemaat-Mu ya Tuhan sehingga boleh menyelesaikan studi tepat pada waktunya. Juga dalam keluarga, kehidupan keluarga kami masing-masing, Tuhan berkatilah keluarga kami sehingga senantiasa menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati seluruh kehidupan jemaat kekasih-Mu ya Tuhan. Dalam seluruh perjuangan hidup kami masing-masing, biarlah Tuhan senantiasa menuntun dan mengarahkan kami senantiasa. Bapa di sorga, kami bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia dalam menyambut hari kemerdekaan negara Indonesia yang ke-77 tahun. Biarlah Engkau memberkati para pemerintah kami, para pemimpin-pemimpin bangsa kami, bahkan setiap orang yang Tuhan pakai untuk menjalankan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di kota Makassar ini. Biarlah mereka boleh menjalankan kepemerintahan ini Tuhan dengan baik dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan ungkapan syukur kami kepadamu. Dengarkanlah ya Tuhan dan jawablah seturut dengan kehendak-Mu. Kami datang berdoa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah persekutuan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitas kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Selamat pagi. Shalom.